Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Islam tidak merekomendasikan alat atau senjata yang tidak efektif untuk keamanan dan hanya membawa bahaya semata apabila digunakan keseharian, seperti ketepel. Ini tidak direkomendasikan oleh Islam. Bermain ketepel yang biasanya masyarakat di lingkungan tradisional, seperti saya baca dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari dengan syarahnya karya Dr. Muhammad bin Sa'id Ruslan, jilid 5, hadis nomor 905. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khatfi. Rasulullah melarang menembak dengan ketepel. Kata Nabi, innahu la yaqtulus sayd. Ketepel ini tidak efektif untuk membunuh binatang buruan. Tidak efektif untuk membunuh binatang buruan. Wala yumkil aduwa, apabila digunakan perang tidak bisa melukai maksimal kepada musuh. Wa innahu yafqa'ul aina, dan hanya mencopot, merusak mata. Wa yaksiru sinna, dan mematahkan gigi. Oleh karena itu Rasulullah tidak merekomendasikan alat tersebut. Meskipun beberapa negara seperti di Palestina ketika demonstrasi menghadapi tentara Israel dengan ketepel, tetapi ketepel ini jangan dipakai oleh kita sehari-hari karena bisa membahayakan lingkungan. Kemudian nomor 2, Islam merekomendasikan kemajuan teknologi persenjataan. Alat utama sistem senjata atau yang disingkat dengan alutsista. Saya baca di dalam kitab Tarikh Tabari karya Muhammad ibn Jarir At-Tabari, jilid 3, halaman 186. Disebutkan di sini ketika perang Hunain, walam yashhad Hunainan, dan tidak ikut hadir perang Hunain, wala khisar Taif, dan tidak hadir ikut blokade Taif. Blokade ini program Nabi, perang Hunain juga program Nabi, termasuk perang Hunain dan blokade kota Taif yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'udin tidak ikut hadir, Urwah bin Mas'ud. Wala Ghailan bin Salamata, dan tidak ikut hadir sahabat bernama Ghailan bin Salamah. Kenapa dua sahabat Nabi ini tidak ikut membantu Nabi, tidak ikut berkontribusi perang Hunain dan blokade Taif? Karena bijuras, karena kedua sahabat ini ditugaskan untuk pergi ke provinsi Juras. Provinsi Juras ini saya baca dalam kitab Atlasul Hadis
karya Dr. Syauqi Abu Khalil, sebuah provinsi di Yaman, min makhalifil Yaman, di antara provinsi-provinsi di Yaman. Tugas apa dua sahabat ini, Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah? Yata'allamani, untuk studi, belajar sun'at ad-dabbab, belajar teknologi senjata. Pada saat itu membuat senjata bernama dabbab, nama-nama senjata waktu itu. Yang kedua, wad-dubur, senjata yang bernama dubur. Yang ketiga, wal majanik, senjata yang bernama majanik. Tiga nama senjata ini, jenis senjata ini dipelajari oleh sahabat Nabi SAW, Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah, pergi ke luar negeri, pergi ke Yaman, tepatnya di provinsi Juras, untuk studi perkembangan teknologi persenjataan atau alutsista, alat utama sistem senjata. Jadi Islam sangat merekomendasikan suatu negara melakukan studi kemajuan-kemajuan, bagaimana kemajuan persenjataan untuk bermanfaat menjaga negara, menjaga bangsa dan eksistensi kedaulatan negara. Yang ketiga, senjata ini baik yang dibawa oleh tentara atau polisi khususnya di suatu negara tidak boleh dipakai untuk bercanda, tidak boleh dipakai untuk main-mainan. Itu suatu pelanggaran dan suatu kesalahan besar, meskipun belum terjadi korban, karena perilaku itu akan membawa pada bahaya. Saya baca di dalam kitab Mausu'ah Ghara'ibil Qasas karya Ahmad Salim Badwilan di halaman 417 diceritakan di sini, suatu ketika ada pengantin baru di salah satu kampung di negeri Yaman. Pengantin baru ini yang perempuan masih usia 22 tahun. Bercanda dengan membidikkan bedil bitaswibi bundukiyah. Tujuannya tumazihuhu biha, untuk bercanda membangunkan suaminya yang tidur dengan membidikkan bedil bundukiyah. Apa yang terjadi? Takdir Allah mendahulunya, maka peluru ini keluar melesat tanpa tujuan. Walakinil qadaru sabaqaha, takdir mendahului perempuan ini, istri yang baru ini, baru menikah, birasasah, dengan peluru ta'isah yang tanpa tujuan, yang semestinya intalaqat, melesat, lepas, minal bundukiyah. Dan apa yang terjadi mengena pada
suaminya. Mengena pada suaminya. Orang tua dari suami ini, ayah dari suami ini, mendengar suara peluru yang keluar itu, bergegas untuk melihat kamar anaknya, tapi anaknya sudah bersimbah darah, terkapar di atas tanah dan tewas. Maka di tengah-tengah kebingungan sang istri yang pengantin baru ini, penduduk kampung itu menetapkan untuk eksekusi kepada istri yang baru saja menikah untuk dilakukan eksekusi. Akhirnya perempuan ini yang bernama Sumayyah, sang istri pengantin baru ini, dieksekusi. Dan akhirnya dia berwasiat untuk dikubur di sebelah suaminya, di sebelah kubur suaminya. Inilah terjadi akibat bermain-main senjata. Maka polisi dan tentara tidak boleh lengah, jangan sampai bedil atau pistol itu digunakan bercanda atau dibawa oleh orang yang bukan haknya, dibawa anak-anaknya, diambil anak-anaknya untuk bermain. Meskipun dalam keadaan apapun, tetap polisi dan tentara mengamankan senjata tersebut. Yang keempat, Islam memberikan inspirasi bagaimana cara memegang senjata. Dan inspirasi ini mungkin bisa diambil oleh produsen-produsen senjata di dunia untuk membuat bagaimana senjata itu dibawa oleh polisi atau tentara dalam keadaan yang di luar kesadaran atau dalam keadaan emosi yang tidak terkendali. Ini tidak refleks lepas yang membawa bahaya. Nah, ini cara Islam memegang senjata. Saya baca di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal di hadis nomor 19.505. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhaltum masajidal muslimin," apabila kalian masuk di masjid-masjidnya umat Islam, wa aswaqahum, dan pasar-pasarnya umat Islam, wa ma'akumun nablu, dan bersama kalian anak panah, membawa anak panah masuk masjid, masuk pasar, fakhudhu binusuliha, maka peganglah mata anak panah. Jadi yang dipegang itu matanya. Yang dikasih sarung pegangan tangan itu matanya. Jadi bukan pegangan tangannya, bukan. Jadi dibalik. Ketika masuk di tengah keramaian, di tengah masyarakat umum, di tengah keramaian publik, ada pasar, ada pengajian umum, ada banyak orang, itu pegangnya yaitu pakai mata panah, yaitu mata panahnya yang dipegang, supaya kalau tidak sengaja tidak membentur orang. La tusibu biha ahadan, jangan sampai mengenai orang, satupun orang. Janganlah kamu sekalian mengenai dengan anak panah itu pada seseorang.
fatu'zuhu, maka kalian menyakitinya, au tajrahuhu, atau kalian melukainya. Nah, jadi bawa pedang yang dipegang itu lincipnya yang dipegang itu ketika di depan umum, supaya umpama nyenggol orang itu tidak kena bagian tajamnya. Nah, ini bisa menginspirasi desain pistol atau bedil, bagaimana wadah itu aman ketika seorang tentara atau polisi sedang emosi. Itu ketika terjadi refleks tindakan yang salah, itu masih terkontrol begitu, masih aman untuk meminimalkan bahaya. Yang kelima, persenjataan, pistol, bedil, dan sebagainya hanya digunakan untuk menghadapi orang-orang yang memang akurat, valid, objektif, legal untuk dihadapi dengan senjata. Betul-betul valid, objektif, legal, akurat, adil, memang harus dihadapi dengan senjata. Misalnya adalah perang melawan orang yang ingin separatis misalnya, bukan orang-orang yang salah atau hanya didehumanisasi, dihilangkan nama baiknya untuk dicitrakan salah. Misalnya bukan teroris, kemudian dicitrakan teroris, bukan pemberontak, dicitrakan pemberontak, dianggap pemberontak, bukan separatis, dianggap separatis. Itu tidak boleh pakai senjata. Masih menduga-duga dengan diplomatik. Tapi kalau memang seperti perang dengan penjajah, kaum separatis yang bersenjata, tentu yang mengamankan negara itu, baik yang berhubungan dengan melawan musuh internasional, musuh dari negara lain, yakni musuh dari negara lain, itu memang kalau memang hajat pakai senjata, pakai senjata. Jadi harus ada data yang akurat, data yang valid, objektif, legal, pakai senjata. Hal ini penting sekali karena pernah terjadi kelalaian dalam sejarah Islam. Saya baca dalam satu hadis Musnadus Syafi'i, Musnadus Syafi'i karya Imam Syafi'i, hadis nomor 341, yaitu ayah dari Hudzaifah bin Yaman. Ini orang tua Muslim di tengah-tengah medan peperangan antara Muslim dan orang musyrik. Ayahnya Hudzaifah bin Yaman ini bergabung tanpa dikenal oleh tentara-tentara Muslim yang lain. Oleh tentara-tentara Muslim dikira ayah Hudzaifah bin Yaman ini adalah musuh. Maka terjadilah ayah Hudzaifah masuk di medan peperangan dan orang Muslim terburu-buru memotong-motong, menghabisi ayahnya Hudzaifah bin Yaman ini dengan pedang-pedangnya orang-orang Muslim sendiri, tanpa mengetahui kalau ini Muslim. Dikira ini musuh perang musyrik waktu itu. Dan Hudzaifah berteriak, ayahku, ayahku, abi, abi. Tapi tentara-tentara Muslim ini wala yasma'unahu, tidak mendengar suara Hudzaifah bin Yaman, anaknya. Karena sibuknya perang, berkecamuknya perang. Maka akhirnya
ayah Hudzaifah bin Yaman ini meninggal dunia. Tapi Hudzaifah bin Yaman ini merelakan karena dilakukan oleh tentara-tentara muslim karena ketidaktahuan. Kata Hudzaifah, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dialah Allah yang maha penyayang di antara yang menyayangi. Ini terjadi. Oleh karena itu harus ada pendataan mana yang layak untuk dihadapi dengan senjata, mana yang tidak layak untuk dihadapi dengan senjata, mana yang benar untuk dihadapi dengan pistol dan bedil, mana yang tidak benar dihadapi dengan pistol dan bedil. Itu menyangkut keadilan dan menyangkut kemanusiaan. Yang keenam, psikologi, kesehatan emosi, tinjauan psikologi, yakni kesehatan emosi orang yang marah, apalagi sedang membawa senjata. Berikut ini akan saya sampaikan psikologi untuk kesehatan emosi manusia ketika sedang marah. Saya baca di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin karya Al-Ghazali jilid 5 halaman 616-620. Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan beberapa tip untuk kesehatan emosi, normalisasi emosi manusia ketika marah, apalagi sedang membawa senjata dan berkuasa. Pertama, yaitu berpikir mengenai doktrin-doktrin agama tentang keutamaan menahan emosi. Berpikir ayyatafakkara fil ahbar allati sanuriduha fi fadli kadmil ghaidi wal afwi wal khilmi wal ihtimal, yaitu berpikir tentang informasi-informasi Islam yang akan saya datangkan, yang akan saya jelaskan mengenai keutamaan menahan marah, sifat memaafkan, sifat lapang hati, dan sifat memikul, yakni sabar menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Seperti ketika Umar bin Khattab di sini dijelaskan ketika marah kepada seorang laki-laki dan memerintahkan untuk menghukum fisik. Malik bin Aus melontarkan ayat khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah sifat memaafkan, perintahlah dengan baik, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka begitu mendengar ayat ini, Umar mengangan-angan ayat tersebut. Dan kemudian Umar berhenti dengan ayat itu, direnungi, wahallar rajul. Kemudian Umar membebaskan laki-laki itu yang akan dieksekusi, yang akan dipukul, yang akan dihukum fisik. Yang kedua, ketika terjadi marah, orang yang sedang marah, membawa senjata, apalagi membawa senjata, pistol, bedil, atau sedang berkuasa, untuk mengancam dirinya sendiri, ayyukhawifa nafsahu biiqabillah, menakut-nakuti dirinya dengan siksa Allah, dengan siksa Allah, dengan hukum karma Allah.
Kalau kita menyakiti orang, kita akan dibuat sakit oleh Allah. Kita membunuh orang, kita menembak orang yang tidak bersalah, membawa orang korban dengan pistol kita, membawa orang korban dengan bedil kita, padahal orang yang tidak bersalah. Akhirnya istrinya, anaknya, siapa yang menafkahi istrinya, siapa yang menafkahi anak-anak kecil mereka, menderitakan keluarga mereka yang dibunuh. Ini akan terjadi hukuman Allah. Itu orang ketika marah pegang senjata harus ingat siksa Allah. Maka di sini diceritakan oleh Imam Ghazali, pada zaman Bani Israel itu ada seorang raja dan punya penasihat yang bijak. Setiap raja ini marah, maka penasihat yang bijak itu menyerahkan satu lembar kertas. Tulisannya apa? Satu, irhamil miskin, kasihanilah orang miskin. Apalagi yang kamu tembak itu orang miskin, yang kamu bedil itu orang miskin. Wahsyal maut, dan takutlah mati. Kamu tembak orang itu mati, suatu saat kamu pun akan mati. Wazkuril akhirah, dan ingatlah akhirat, akan ada keadilan Allah di akhirat nanti. Dan raja ini membacanya sampai emosinya reda. Sampai emosinya reda, marahnya reda. Yang ketiga, ayyukhadzira nafsahu akibatal adawah wal intiqam, yaitu menakut-nakuti dirinya sendiri, mengancam, mengingatkan ancaman pada dirinya yang sedang marah, yang sedang emosi, yang sedang tidak bijaksana, apalagi dengan kekuasaannya, apalagi dengan persenjataannya, bedil atau pistol. Ingat akibat al-adawah, akibat antagonis. Anda melakukan tindakan yang salah, marah kepada orang, mengeksekusi orang, membunuh orang, Anda akan punya musuh. Wal intiqam, dan suatu saat musuh itu bisa membalasmu. Wa tashammur al-adui, dan persiapan musuh limuqabalatihi, untuk menghadapinya. Kamu membunuhnya, kamu pun akan terancam selamanya, karena keluarga yang dibunuh itu akan dendam kepada pelakunya. Bahkan bisa terjadi dendam kepada keluarga yang mendoliminya. Wasa'ya fi hadmi akhradi, dan musuhnya tadi yang disakiti, yang didolimi, yang dianiaya, akan berusaha untuk merobohkan apa-apa yang menjadi tujuan orang itu. Karena dendam, orang itu akan dicari, akan dihalang-halangi terus menerus. Wasyamatah bimasaibihi, dan apabila pelaku itu yang menganiaya, yang menembak, yang membunuh, yang memakai senjata, tidak mengendalikan amarahnya, tidak mengendalikan emosinya, suatu saat dia dapat musibah, akan dihujat oleh pihak korban, akan dihujat. Pihak korban akan menunjukkan pesta, pihak korban akan menunjukkan euforia,
karena musibah terjadi pada pelaku yang menganiaya. Dan ini hukuman di dunia, belum lagi hukuman di akhirat. Keempat, berpikir ketika seorang marah, itu profilnya tidak bagus, mukanya tidak bagus. Ayyatafakkara fi qubhi suratihi inda ghadabih, berpikir tentang buruknya rupa ketika sedang marah. Orang marah itu rupanya menjadi buruk. Dan Al-Ghazali mengatakan, wa musyabahati sahibihi lil kadbi, orang yang marah itu menyerupai anjing ad-dari yang predator, yang rakus. Dan orang yang arif bijaksana, meskipun berkuasa, meskipun bersenjata, dia bijaksana, dia pemaaf, dia redup hatinya, meninggalkan emosi, menyerupai al-anbiya, menyerupai nabi, meniru nabi. Maksud saya menyerupai, meniru nabi. Wal awliya, meniru para wali. Wal ulama, meniru para ulama. Wal hukama, meniru para orang-orang bijak. Dia memilih siapa? Memilih seperti anjing atau memilih meniru para nabi, para aulia, para ulama, dan orang-orang bijak? Ini harus difikir. Keempat. Kelima, berpikir tentang faktor sebab dia tidak bisa menahan emosinya. Faktor yang mendorong dia untuk melakukan tindakan membunuh, menganiaya, menembak, memenggal. Kalau dengan pedang, menembakkan dengan panah, dengan pistol, dengan pedil, dan tidak bisa menahan marah. Sebabnya apa ini? Ini dipikir, ternyata potensi syaitan itu sangat dominan. Karena syaitan ini menanamkan pada orang yang punya perilaku tersebut, punya emosi tersebut, punya amarah tersebut, ditanamkan, Anda jangan lemah, Anda jangan kecil diri, Anda jangan hina. Kalau Anda tidak bisa melakukan ketegasan, kalau Anda tidak melakukan eksekusi, kalau Anda tidak menembak, kalau Anda tidak membedil, kalau Anda tidak membunuhnya, kalau Anda tidak membantainya, Anda lemah, Anda kecil, Anda hina, Anda diremehkan orang. Maka bunuhlah, maka tembaklah, maka bedillah. Ini bujukan setan. Harus tahu itu, bahwa ini bisa terjadi bujukan setan. Maka setan ini menanamkan dia itu takut kecil di mata orang, takut dikira tidak berani, takut dikira tidak punya power. Akhirnya dengan ketakutan dianggap tidak punya power, dia melakukan kedoliman. Tapi tidak takut kecil di mata Allah, tidak takut kecil di mata malaikat, tidak takut kecil di mata Nabi. Ini bahaya sekali. Yang keenam, orang yang sedang marah, punya otoritas, punya kekuasaan, punya senjata, dia marah atas sesuatu. Dia harus tahu bahwa sesuatu itu ala wafqi muradillah, kata Al-Ghazali, itu akan terjadi
dengan kehendak Allah. La ala wafqi muradih. Jangan dipaksakan dengan kehendak dirinya sendiri. Maka mengikuti kehendak Allah atau mengikuti emosinya sendiri. Apa yang dilakukan? Apa yang menjadi kebijaksanaannya? Apa yang menjadi tindakannya? Ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah atau memaksakan dengan emosinya sendiri? Itu harus dipertimbangkan. Ini yang nomor 6. Al-Ghazali kemudian menambahkan praktek untuk doa spiritualnya supaya bisa menahan emosi, lebih-lebih memakai senjata, yaitu ketika terjadi emosi, ketika terjadi marah, mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian ada lagi doa di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, doa untuk menahan emosi dari Rasulullah SAW. Diberikan doa ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma Rabban Nabi Muhammad, wahai Allah Tuhannya Nabi Muhammad, ighfirli dzambi, ampuni dosa kami, ampuni kepada kami dosa kami, wa azhib ghaidha qalbi, dan hilangkan kemarahan hati kami, wa ajirni min mudillatil fitani, dan selamatkan kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, termasuk emosi-emosi yang menyesatkan, dendam-dendam yang menyesatkan, indoktrinasi yang menyesatkan, dehumanisasi yang menyesatkan, membuat informasi-informasi dusta yang menyesatkan, yang akhirnya melakukan tindakan dengan kemarahannya, melakukan tindakan-tindakan real yang membawa kedoliman kepada sesama manusia. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari bahaya kemarahan, lebih-lebih sedang membawa senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.